Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini, sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat rohnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan. Pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa. Di antara doa selamat itu kan ada, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati.
Nih barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus kan. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu. Kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya, Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu, Bapak. Yang datang hadimul lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa qati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut, Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar. Itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir, yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas liang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita, muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzakh
atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang dua malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama. Sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Nggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu menerusin pagi, kata lakinya, malam sebentar bener ya Neng. Sebentar betul katanya malam. Ya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam nggak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah SAW berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara ada yang tahu nggak ini kuburan siapa? Nggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang kek, dikubur kek, di dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan, atau dibakar sampai jadi abu, atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya. Entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau
atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzakh sekarang ini bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka soleh, saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak nggak? Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek nggak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki. Itu hak prerogatif Allah, tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid jelas surga, tapi pahlawan belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan? Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak? Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula
roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kata Nabi, kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.